Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu guru semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat dan selalu menjaga kesehatan. Hari ini ibu guru akan melanjutkan materi tentang pendistribusian kembali pendapatan nasional. Tujuan pembelajarannya adalah: yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian redistribusi pendapatan. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Dan yang ketiga, siswa dapat menunjukkan beberapa alternatif praktek redistribusi pendapatan di Indonesia. Kalian dapat melihat bahwa di balik gedung tinggi pencakar langit masih banyak terdapat pemukiman yang tidak layak huni. Tampak bahwa pendapatan Indonesia belum dapat terdistribusi secara optimal. Selisih besaran pendapatan yang diterima masyarakat kelas atas dan kelas bawah masih besar. Masalah seperti ini tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan dampak negatif, antara lain terjadi kriminalitas, kemiskinan, ataupun narkoba. Oleh karena itu diperlukan pendistribusian pendapatan dalam masyarakat secara adil. Namun, sebelum memahami tentang upaya pendistribusian pendapatan, kalian perlu memahami tentang pengertian redistribusi pendapatan dalam uraian berikut. 1. Pengertian redistribusi pendapatan. Redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal dan horizontal. A. Redistribusi vertikal itu menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. B. Redistribusi horizontal adalah transfer uang atau antar kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Contohnya dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, dari remaja ke orang tua. Redistribusi horizontal dapat pula bersifat antara pribadi, yakni dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya. Jaminan sosial pada hakikatnya merupakan dukungan finansial yang diberikan kepada anak-anak yang kelak membayarnya manakala sudah dewasa, yang diberikan kepada orang sakit yang membayarnya manakala sehat, atau yang diberikan kepada para pensiunan yang telah mereka bayar pada saat masih bekerja. Ya, selanjutnya yang kedua itu program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Program-program pemerintah tersebut dapat diaplikasikan pada program-program berikut ini. A. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah diantaranya bantuan langsung tunai atau BLT untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat, bantuan tunai bersyarat atau BTB atau disebut juga program keluarga harapan atau PKH, jaminan sosial, bantuan operasional sekolah atau BOS, dan beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, serta jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis.
Selanjutnya B. Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga dapat menjadi wirausaha yang mandiri serta membantu mengurangi persentase penduduk miskin di Indonesia. C. Pengembangan usaha atau industri kecil. Ya, ada beberapa alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan, yaitu yang pertama ada usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. Yang kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan, dan yang ketiga, pemerataan dalam distribusi pendapatan. Oke, selanjutnya D. Pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan Corporate Social Responsibility atau CSR. Dengan adanya program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility, diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan, bukan hanya segelintir pengusaha yang mendapat perlakuan khusus. Ya, selanjutnya E. Pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Ya, kita lanjutkan. Nomor 3 itu beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Alternatif pendistribusian pendapatan antara lain itu sebagai berikut. A. Subsidi. Pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Contoh, subsidi pupuk kepada petani. Subsidi pupuk dari pemerintah kepada petani dimaksudkan supaya petani dapat menekan biaya produksi. Dengan harga pupuk yang lebih rendah, diharapkan para petani dapat menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih rendah sehingga dapat bersaing. Ya, selanjutnya yang terakhir itu B. Pengenaan pajak. Jenis pajak di Indonesia antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak barang mewah, dan lain sebagainya. Contohnya, seseorang yang membeli mobil mewah dari luar negeri dikenakan pajak sebesar 10% dari harga barang mewah tersebut. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang sudah berpenghasilan dengan batas minimal penghasilan sebesar angka yang telah ditentukan pemerintah. Pajak kendaraan bermotor biasanya satu paket dengan perpanjangan masa berlaku STNK. Demikianlah pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.